Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi kami yang berjudul Pengertian dan Penjelasan Negara Konstitusi. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Tiara Moko Agau, saya selaku moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian negara. Negara merupakan salah satu organisasi masyarakat yang dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga negara menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara atau patuh akan aturan negara. Melalui kehidupan bernegara, dengan pemerintah, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu. Contohnya seperti ketentraman, ketertiban, kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, negara dan konstitusi itu adalah duit tunggal. Jika diibaratkan dengan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Yang jelas, konstitusi itu adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang dengan sebelah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrur Ahmad Alam. Nomor induk mahasiswa saya 20211048. Ya baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas kami tentang pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Pengertian dan Penjelasan tentang Negara dan Konstitusi. Teori terjadinya negara. Teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi. Tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini Thomas Aquinas, Augustinus, F.J. Stahl maupun Hegel. B. Teori organik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh tinggal di wilayah geografi saja. Tapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. C. Teori perjanjian. Teori perjanjian, masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. D. Teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang pucuk pemerintah. Teori keadilan kedaulatan. Teori kedaulatan, rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat. Bentuk negara. 1. Negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal. Negara yang hanya berdiri satu negara saja. Tidak terdapat negara dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan dua alternatif sistem, yaitu sistem desentralisasi, di mana daerah-daerah diberikan keluasan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi. Sistem
sentralisasi di mana segala suatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. 2. Negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa kemudian menjadi negara-negara bagian dari pada suatu negara serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Halid Rotundelang. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara. Menurut Oppenheim Laturpets, unsur-unsur negara adalah 1. Unsur pembentuk negara, konstitutif, wilayah atau daerah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. 2. Unsur deklaratif, pengakuan oleh negara lain. Wilayah atau daerah. 1. Daratan. Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah. Batas-batas wilayah daratan suatu negara dapat berupa batas alam, misalnya sungai, danau, pegunungan, lembah. Batas buatan, misalnya pagar tembok, pagar kawat berduri, parit. Batas menurut ilmu alam berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi. 2. Lautan. Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial negara itu. Sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka, laut bebas. Ada 2 konsepsi pokok tentang laut, yaitu 1. Res nullius yang menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya sehingga dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara. 2. Res communis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama rakyat dunia dan karenanya tidak dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara. Batas-batas negara. Pengertian batas negara. Wilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan penyelenggara pemerintahannya sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah wilayah yang tetap. Wilayah di sini dimaksudkan sebagai tempat atau ruang bagi warga negara atau penduduk untuk hidup dan menjalankan aktivitasnya. Wilayah yang meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi, misalnya rawa, sungai, gunung, dan lembah. Batas daratan suatu negara ditentukan melalui perjanjian antar negara yang wilayahnya berbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairan Syawal Bahmid. Nomor induk mahasiswa saya 2021 1035. Saya akan membahas tujuan dan fungsi negara. Setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan. Dibentuknya negara tersebut, fungsi negara dapat diartikan sebagai kegiatan negara untuk mencapai cita-cita harapan sesuai tujuan negara agar menjadi kenyataan. Fungsi negara menurut para ahli, John Locke membagi fungsi negara menjadi 3, yaitu 1. Fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang. 2. Fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. 3. Fungsi federatif, yaitu mengurusi urusan luar negeri, perang dan damai. B. Muhammad Kusnardi, sarjana hukum, melaksanakan ketertiban. 2. Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. J. Montesquieu menyatakan bahwa fungsi negara mencakup 3 tugas pokok. 1. Fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang. 2. Fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. 3. Yudikatif, yaitu mengawasi agar semua peraturan ditaati.
C. Van Vollenhoven menyatakan fungsi negara meliputi seperti berikut. 1. Regeling, yaitu membuat peraturan. 2. Bestur, yaitu menyelenggarakan pemerintahan. 3. Rockstart, fungsi mengadili. 4. Politik, fungsi ketertiban dan keamanan. Hanya itu yang bisa saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Sukma Devi Angelika akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Jadi materi yang selanjutnya adalah mengenai konstitusi. Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Konstitusi sebagai suatu aturan dasar yang dibentuk dalam negara untuk mengatur hubungan antar negara dan warga negara harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, cara pengaturan berbagai jenis institusi. Yang kedua, jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusi-institusi tersebut. Yang ketiga, dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Suatu konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga supel, tergantung pada apakah prosedur untuk mengubah konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undang-undang di negara yang bersangkutan atau belum. Dengan demikian, sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konstitusi yang bersifat kaku atau ringkih hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Dan yang kedua, konstitusi yang bersifat supel atau fleksibel. Sifat supel di sini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Konstitusi ini pula dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjabarkan atau menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan, serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis, yang merupakan suatu aturan yang tidak tertentu, yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konservasi. Menurut Savonin Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu 1. Konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, sehingga menurut pengertian ini, konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Konstitusi atau undang-undang adalah instrument of government, yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai pegangan untuk pemerintahan dalam suatu negara. Negara yang berdasarkan konstitusi adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya, dan hubungan antar kekuasaan pemerintahan serta hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Substansi konstitusi suatu negara secara umum meliputi yang pertama, bentuk negara, yang kedua, bentuk pemerintahan, yang ketiga, alat-alat kelengkapan negara, yang keempat, tugas dan kelengkapan negara, yang kelima, hubungan tata cara kerja alat perlengkapan negara, dan yang keenam, hak dan kewajiban warga negara. Itulah penjelasan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.